Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BDTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan hampir menang dengan strategi dan serangan petir api ganda, berhasil melukai para klon Zuzu serta dua musuh lainnya. Namun penguasa ilusi mimpi turun tangan, membatalkan serangan dan melebur ketiganya menjadi satu entitas mengerikan berkekuatan mendekati tingkat ke-6. Dalam dunia ilusi yang kacau, Xiaoyan terluka parah dan terdesak, menghadapi ancaman hidup dan mati yang semakin nyata. Xiaoyan dengan kecepatannya mencengangkan terus memulihkan luka-luka di tubuh fisiknya. Di dalam benaknya, pikirannya berputar secepat kilat. Jalur menuju ruang rahasia seharusnya telah sepenuhnya tersegel. Fakta bahwa 3 penguasa kekosongan bisa masuk ke sini hanya berarti satu hal. Penguasa ilusi mimpi sengaja membiarkan mereka lewat secara diam-diam. Ini jelas bukan kebetulan, melainkan jurus pembunuh cadangan miliknya. Jika aku mati di sini, pikir Xiaoyan, dia akan dengan mudah merebut Gouyan. Pertempuran ini telah mencapai tingkat bahaya tertinggi. Sedikit saja kelengahan, bahkan klon tubuh pun bisa hancur seketika. Dalam situasi seperti ini, tak perlu membicarakan tubuh aslinya. Energi vital pasti akan terkuras habis. Namun, fondasi Xiaoyan terlalu dalam dan sulit diukur oleh orang biasa. Selama dia rela membayar harga berapapun dan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, pasti ada secercah peluang untuk bertahan hidup. Dalam hitungan nafas singkat, lengan Xiaoyan yang sebelumnya tertebas perlahan tumbuh kembali. Bahkan lubang mengerikan di perutnya pun menutup dan pulih seperti sedia kala. Tubuh klon Yuan Shen memang memiliki daya pemulihan yang menakutkan. Luka semacam ini sejatinya tidak terlalu mengancam, karena kecepatan penyembuhannya sungguh di luar nalar. Namun Xiaoyan juga paham, bila dia terus-menerus menerima serangan bersifat penghancur, maka cepat atau lambat kemampuan pemulihan itu akan melemah. Tanpa peringatan, cahaya dingin hitam lainnya melesat tanpa suara. Serangan itu bukan berasal dari bilas senjata itu sendiri, melainkan hasil kondensasi hukum kegelapan. Bahkan saat Xiaoyan menggerakkan jiwa gerakan voidnya dan berusaha melarikan diri ke kehampaan, serangan tersebut tetap mengikuti, menempel bagai bayangan. Dalam momen genting itu, reaksi Xiaoyan secepat kilat, namun dia tetap gagal menghindari bencana. Lengan kirinya kembali terputus, darah muncrat ke udara. Kali ini luka tersebut dililit kekuatan erupsi kegelapan yang ganas, dengan sengaja memperlambat proses pemulihannya. Wajah Xiaoyan membeku sedingin es. Tanpa ragu, dia memaksa darah dan energi di dalam tubuhnya mendidih. Daging dan darah kembali tumbuh dengan keras kepala. Meski kecepatannya terhambat oleh kekuatan kegelapan, pada akhirnya jaringan itu tetap menyatu kembali. Berhentilah melawan, suara dingin bergema. Di dalam mimpi tempat nyata dan semu saling berkelindan ini, perlawananmu yang konyol hanya ratapan seekor anjing kalah. Penguasa kekosongan yang berada di tengah 3 kepala itu bernama Jiji. Dengan dukungan kuat dari penguasa ilusi mimpi, situasi pertempuran langsung berbalik arah. Dalam pertukaran singkat, Xiaoyan kembali menderita luka berat, hingga tampak seolah telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Aura pembunuh yang mengerikan memancar dari tubuh Jiji. Dia mengayunkan tombak es hitam, merobek ruang saat melesat ke depan. Bayangannya berubah menjadi kilatan ganas yang menutupi langit, sepenuhnya menutup semua jalan mundur Xiaoyan. Pada saat yang sama, kristal merah darah di dadanya memancarkan cahaya menyilaukan. Kekuatan hisap mengerikan meledak, seolah ingin menelan segalanya, membuat pergerakan Xiaoyan seketika membeku. Jalan buntu benar-benar telah tiba. Lebih parah lagi, lawannya dapat bergerak bebas di dalam ruang, mengunci posisi Xiaoyan dengan presisi mutlak. Dia menyadari bahwa terus menghindar hanyalah usaha sia-sia. Pada saat ini, kilatan darah menyala di matanya. Xiaoyan segera berhenti menghindar. Dalam sekejap kekuatan jiwa dari alam kekosongan meledak hebat, berubah menjadi nyala jiwa putih pekat yang hampir berwujud nyata. Saat dia mengangkat lengan yang telah rusak, energi itu mengalir deras dan terkumpul tanpa henti. Jari pemusnah Hun Yuan, dia kembali memaksakan diri untuk mengerahkan teknik tempur jiwa. Menyadari bahwa sebelumnya serangan ini dengan mudah dipatahkan oleh penguasa ilusi mimpi, kali ini Xiaoyan mengerahkan bendera penekan jiwa secara bersamaan. Bendera itu meledak keluar, bagaikan naga hitam yang menerjang dari jurang terdalam. Kekuatan jiwa yang mengamuk tercurah tanpa henti. Dengan tekad baja, Xiaoyan memaksa energi itu menyatu ke dalam tubuhnya. Penekan jiwa, ujung jarinya menuding ke udara seperti kilat yang membelah langit. Bayangan raksasa dewa iblis putih merobek ruang dan muncul. Meski tanpa suara, kehadirannya mengguncang jiwa dan roh. Hanya semut belaka, ejek suara dingin itu. Berani-beraninya kau menggunakan teknik jiwa di hadapan penguasa ini. Saat jari pemusnah Hun Yuan hampir menghantam tubuh gabungan 3 penguasa kekosongan, suara penguasa ilusi mimpi tiba-tiba menusuk masuk, dingin bagaikan tombak es. Seketika itu pula, serangan yang tampak mampu menghancurkan langit dan bumi runtuh dan lenyap. Serangan Xiaoyan menguap tanpa jejak.
Namun, serangan mematikan dari pihak lawan telah tiba. Dalam sekejap sisa tubuh Xiaoyan ditembus sepenuhnya. Tulang-tulangnya hancur, keempat anggota tubuhnya tercabik menjadi kabut darah. Melihat pemandangan itu, wajah Susu langsung dipenuhi kegilaan haus darah. Dia berniat memberikan kehancuran terakhir pada Xiaoyan. Hancurlah menjadi abu Xiaoyan. Dengan raungan menggelegar, dia menginjak kehampaan dan melesat dengan kecepatan ekstrim. Berniat menghapus keberadaan Xiaoyan dari dunia ini sepenuhnya. Tunggu, penguasa ilusi mimpi, aku akan menuruti keinginanmu. Pada detik hidup dan mati itu, Gouyan muncul entah dari mana, menampakkan wujud aslinya. Dia berdiri teguh di depan tubuh Xiaoyan yang hancur. Meski tanpa tangan dan kaki, kekuatannya hampir sepenuhnya habis. Seritan pilu namun tegas itu bagaikan petir dari langit ke-9, mengguncang lautan jiwa Xiaoyan. Demi dirinya, Gouyan bahkan memilih berkompromi dengan musuh pemusnah klannya sendiri. Raungan memilukan menggema. Pada saat yang sama tubuh penguasa kekosongan mendadak membeku, seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Bila hitam tak beraturan dan tombak es berhenti tepat beberapa inci dari tubuh Gouyan. Cahaya dinginnya nyaris menyentuh tubuh spiritualnya. Akhirnya kau setuju. Suara penguasa ilusi mimpi terdengar penuh permainan. Mengapa kau menghalangiku? Penguasa kekosongan meraung marah. Namun penguasa ilusi mimpi sama sekali tidak menghiraukannya. Semua yang dia lakukan, membiarkan mereka masuk ke tempat ini, semata-mata demi momen ini. Segalanya telah berada dalam perhitungannya sejak awal. Menaklukkan Gouyan adalah tujuan sejatinya. Hidup atau mati Xiaoyan hanyalah perkara sepele. Tiba-tiba, dari belakang tubuh Gouyan, terdengar suara ledakan daging dan darah. Tubuh Xiaoyan yang sebelumnya retak pulih dalam sekejap, menyatu kembali. Api darah menyelimuti seluruh tubuhnya, bagaikan magma mendidih yang memancarkan panas pemusnah segalanya. Sebuah tangan yang dililit cahaya merah diletakkan dengan mantap di bahu kosong Gouyan. Aku Xiaoyan, ucapnya tenang namun penuh tekad. Tidak pernah membutuhkanmu mengorbankan diri demi membiarkanku hidup. Dia adalah musuh berdarah yang membantai klan bola roh milikmu. Bagaimana mungkin kau menundukkan kepala? Bayangan Xiaoyan berdiri di sisi Gouyan. Auranya melonjak drastis, memancar dengan semangat tempur pembakar langit yang belum pernah ada sebelumnya. Tubuh Gouyan bergetar hebat, menatap Xiaoyan yang bangkit dari genangan darah. Dia tahu peluang menang sangat kecil. Namun, terus bertarung mungkin memang berarti kematian, dan mereka siap menerimanya. Datanglah, seru Xiaoyan lantang. Kita bersaudara. Menembus kepungan ini bersama, apa yang perlu ditakutkan? Suaranya menggema di langit dan bumi. Tatapannya penuh kepercayaan tanpa syarat. Sepanjang perjalanan ini, mereka hidup dan mati bersama. Hutang nyawa di antara mereka tak terhitung jumlahnya. Saat Xiaoyan mengetahui bahwa penguasa ilusi mimpi adalah dalang di balik pemusnahan klan bola roh, dia telah bersumpah, lebih baik mati daripada hidup merangkak. Meski 9 mati 1 hidup, dia akan tetap bertarung dan menerobos kepungan ini. Sialan kau, sampai mata Tuan Gou ini kemasukan pasir. Geram Gouyan dengan suara bergetar. Kalau begitu, kita bunuh saja. Dua mata biru samar di perutnya meledak, memancarkan cahaya biru dahsyat yang merobek mimpi dan ilusi. Mimpi sialan, ilusi omong kosong. Hancur, raungannya seketika membakar medan berang. Tatapan Xiaoyan setajam bilah, terkunci pada tubuh gabungan 3 penguasa kekosongan. Keras kepala, suara dingin itu kembali terdengar. Pilihan kalian hanyalah menuju kehancuran. Di tempat ini, hidup dan mati kalian sepenuhnya berada di tanganku. Penguasa ilusi mimpi melepaskan kendalinya atas penguasa kekosongan. Sekeliling runtuh lapis demi lapis, lalu ditutup kembali oleh kekuatan yang lebih besar. Inilah bentrokan sumber kekuatan ras mereka. Penguasa ilusi mimpi melawan Gouyan. Pada saat ini, kilatan petir meledak di bawah kaki Xiaoyan. Kali ini dia melangkah lebih dulu. Hanya semut tingkat keempat. Penguasa kekosongan Susu mengangung. Tubuh rapuh seperti itu tak akan mampu menahan aturanku. Dia kemudian mengendalikan tubuhnya, lalu mengayunkan bilah hitam yang syarat kekuatan hukum. Pada saat itu, api darah menyembur dari tubuh Xiaoyan, mengangkat satu-satunya jari yang tersisa, menghimpun kekuatan kehancuran, lalu membidik Susu. Meledaklah sialan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.